Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Fadilah dari kelas 12 IPA 1. Sini saya akan menjelaskan tentang dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Untuk yang pertama di sini dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Pada awal proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia sejak kemerdekaan diproklamasikan. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Memasuki masa kemerdekaan, Indonesia harus menghadapi masalah baru dimulai dari keinginan Belanda. Kembalinya kekuasaan di Indonesia hingga ketidakstabilan politik. Lantas, bagaimana dinamika politik kehidupan bangsa Indonesia pada awal masa kemerdekaan hingga masa demonstrasi liberal? Kita simak. Oke, yang pertama di sini ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa awal kemerdekaan adalah sistem presidensial. Pada sistem presidensial, Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena pemerintahan menerapkan sistem parlementer. Lanjut, penerapan sistem parlementer bermula pada usulan BPKNIP mengenai perubahan penanggung-jawaban materi kepada KNIP. Usulan BPKNIP tersebut disampaikan melalui maklumat BPKNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945 tentang perubahan sistem ketenagakerjaan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Selanjutnya, usulan tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkan maklumat pemerintah pada 14 November 1945. Maklumat pemerintah tersebut menyatakan prinsip pertanggungjawaban menteri kepada parlemen. Berdasarkan maklumat tersebut, kabinet terdiri atas menteri yang bekerja kolektif dan dipimpin oleh Perdana Menteri. Next. Di sini ada beberapa kabinet, yaitu membentuk kabinet baru dengan Sultan Syahrir sehingga Perdana Menteri pada 23 Februari 1945, Sultan Syahrir menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. Penyerahan mandat tersebut terjadi pada Kabinet Syahrir I. Pada masa awal kemerdekaan juga terjadi perubahan fungsi KNIP. Pada masa itu, KNIP berfungsi sebagai membantu Presiden, akan tetapi sejak Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, terjadi permasalahan dalam tubuh angkatan perang. Salah satu peperangan tersebut adalah tidak adanya garis koordinasi yang tegas antara Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Permasalahan tersebut mendorong ditetapkannya kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang atau RERA. Pada masa pemerintahan Kabinet Amir Syarifuddin, kebijakan RERA ditetapkan secara efektif pada masa pemerintahan Kabinet Muhammad Hatta pada 29 Januari 1945 sampai 20 Desember 1949. Next. Di sini ada yang kedua, yaitu kabinet pada masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa demokrasi liberal beradab dengan masa awal kemerdekaan. Pada masa demokrasi liberal, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Roda pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Berikut ini kabinetnya ada 7 orang. Oke, kita bahas yang pertama, ada Kabinet Nasir. Muhammad Nasir, Perdana Menteri pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet Nasir resmi menjalankan pemerintahan pada 6 September 1945. Nasir menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai, akan tetapi keinginan Nasir tersebut tidak terlaksana karena terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi di kabinet. Pada 22 Januari 1951, PNI melalui Hadi Kusumo mengeluarkan mosi tuntutan harga pemerintah mencabut peraturan nomor 29 tahun 1990 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih demokratis. Oke, selanjutnya di sini ada kabinet kedua, yaitu Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman resmi memerintah sejak 26 April 1951. Akan tetapi, Kabinet Sukiman tidak bertahan lama karena terjadi beberapa permasalahan. Salah satunya politik luar negeri yang dianggap condong ke negara-negara barat.
Kondisi ini ditunjukkan dengan menentangkan Mutual Security Act atau MSA pada 15 Januari 1952. Akhirnya, pada 23 Februari 1952, Kabinet Sudirman menyerah mandat kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya ada C. Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo resmi memerintah sejak 30 Maret 1952. Kabinet Wilopo merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Salah satu aspek menarik dari Kabinet Wilopo adalah penerapan sistem Second Cabinet, yaitu kabinet terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Selanjutnya, D. Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pelantikan Kabinet Ali Sastroamidjojo I dilaksanakan pada 30 Juli 1953. Presiden Soekarno menunjukkan Ali Sastroamidjojo dari Partai PNI dan Wong Senegoro dari Partai Indonesia Raya sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini juga dikenal dengan nama Kabinet Ali Songo. Kabinet Ali Sastroamidjojo I berhasil mengukir sejumlah prestasi dan menunjukkan peran aktif di Indonesia dan di kancah internasional. Oke, next. Kabinet Burhanuddin Harahap. Anggota berasal dari Masyumi. Pada masa pemerintahannya, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu, tepatnya pada tahun 1955. Pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu antara pertama untuk memilih parlemen dan tahap kedua untuk memilih anggota konstitusi. Keberhasilan penyelenggara pemilu pada tahun 1955 menandai berakhirnya masa tugas Kabinet Burhanuddin Harahap pada 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya ada F. Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua. Setelah pemilu 1955, Presiden Soekarno memilih Ali Sastro sebagai formatur kabinet baru. Kabinet Ali Sastroamidjojo dilantik Presiden Soekarno pada 20 Maret 1956. Selanjutnya, kabinet ini disebut Kabinet Ali Sastroamidjojo yang terdiri dari atas koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Dalam kabinet ini, PKI tidak dilibatkan karena keberadaannya ditolak beberapa tokoh Islam seperti Sukiman dan Kiai Haji Idham Khalid. Selanjutnya, yang G, Kabinet Juanda atau Karya. Kabinet Karya dilantik pada 9 April 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya, tokoh yang tidak berasal dari kalangan partai politik. Dalam menjalankan pemerintahan, Juanda dibantu 3 wakil Perdana Menteri, yaitu Hardi dari koalisi PNI, Idham Khalid dari NU, dan J. Leimana dari Parkindo. Nah, selanjutnya di sini ada ketiga, sistem kepartaian. Pada masa awal kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia membutuhkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Keberadaan parlemen tidak dapat dipisahkan dari partai politik. Selanjutnya, yang keempat, ada pemilihan umum pada tahun 1955. Pemilihan umum pada tahun 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilihan umum 1955 terselenggara pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada pemilu pertama, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya melalui kotak-kotak suara yang telah disediakan PPI di Indonesia. Yang kelima, kegagalan konstitusi penyusunan Undang-Undang Dasar. Pada November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstitusi. Anggota konstitusi mewakili beberapa partai politik, golongan, dan aliran. Selain ketiga unsur tersebut, konstitusi terdiri dari perwakilan dari golongan minoritas yang mewakili setiap etnik di Indonesia. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursinya yaitu golongan Tionghoa mendapatkan 18 kursi, golongan Eropa mendapatkan 12 kursi, dan golongan Arab mendapatkan 6 kursi. Berikut ini kegagalan-kegagalan yang disebabkan oleh faktor-faktornya. Yang pertama, perbedaan berlarut-larut dalam konstitusi, adanya perselisihan antar partai. Yang ketiga, munculnya desakan untuk memberlakukan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang Dewan Konstitusi muncul 3 usulan dalam negara yang diusung oleh partai-partai. Ketiga usul tersebut sebagai berikut. A. Dasar Negara Pancasila diusulkan oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. B. Dasar Negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, dan PSII. C. Dasar Negara Nasional Ekonomi diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh.
B. Dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal, pemerintah dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi. Berbagai permasalahan ekonomi tersebut tidak terlepas dari keadaan politik pada masa itu. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia terus berusaha mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa itu. Salah satunya dengan mengeluarkan uang kertas yang disebut Oeng Republik Indonesia atau ORI. Seperti ini salah satu contohnya. 1. Masa awal kemerdekaan. Kemerdekaan menandai kemandirian Indonesia dalam berbagai aspek termasuk ekonomi. Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia berupaya mandiri dalam mengatur keuangan, mengelola sumber daya ekonomi, dan mengeluarkan kebijakan ekonomi negara tanpa campur tangan asing. Akan tetapi, pada masa awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia diguncang berbagai permasalahan ekonomi. Selanjutnya di sini ada masa demokrasi liberal. Bangsa Indonesia berusaha menciptakan sistem ekonomi baru. Untuk mewujudkan sistem ekonomi tersebut, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi. Salah satu permasalahan ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi kolonial yang masih mengakar kuat. Sistem ekonomi kolonial ditandai dengan banyaknya perusahaan asing-asing yang beroperasi di Indonesia dan aktivitas perekonomian yang didominasi oleh para pedagang Tionghoa. Kondisi perekonomian Indonesia mulai mengalami peningkatan pada masa pemerintahan Kabinet Nasir. Salah satu penyebab peningkatan ini adalah berlangsungnya Perang Korea pada awal 1950-an yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan peningkatan penetapan ekspor. Menghadapi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal. Indonesia juga berusaha melepaskan ikatan ekonomi dengan pemerintah Belanda melalui beberapa tindakan berikut. Yang pertama, perundingan finansial ekonomi atau FINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, pemerintahan Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK. Perundingan ini dilakukan pada Januari pada tahun 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Belanda sebagai berikut. A. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. B. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. C. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikuti oleh perjanjian lain. Pada perkembangannya, usul Indonesia tersebut ditolak. Pada perkembangannya, usul Indonesia tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, pemerintah Indonesia secara sepihak melakukan rancangan FINEK dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada 13 Februari 1956. Kebijakan ini bertujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Yang kedua, ada Biro Perancangan Keuangan. Biro Perancangan Negara dibentuk pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Biro ini merancang berbagai jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. Oleh karena itu, masa kerja setiap kabinet terlalu singkat. Biro ini tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Selain itu, ketidakstabilan politik menjadi akar penyebab kemerosotan ekonomi, finansial, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Rancangan Pembangunan 5 Tahun merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Pada tahun 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai 12,5 miliar. Yang ketiga, kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal. Perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal masih menghadapi beberapa kendala cukup berat. Selain itu, pada kurun waktu tersebut, pemerintah berusaha membangun sistem ekonomi baru untuk mewujudkan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Selain Bumi Syarifuddin, kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa itu sebagai berikut. Yang pertama, gerakan benteng. Yang kedua, nasionalis perusahaan asing. Yang ketiga, sistem ekonomi Alibaba. Mungkin sekian dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.